Aku yang sudah tidak muda lagi, masih selalu tidak cukup untuk melakukan pendakian. Selalu ada kekhawatiran dari fisikku, selalu ada keresahan di balik rencana-rencana yang muluk. Resah karena waktu selalu tertimbun kesibukan, resah karena materi yang sudah tidak cukup, resah karena tidak ada kawan yang sejalan. Tekad sudah bulat untuk menggapaimu, walau badan sudah berkeringat. Dengkul sudah tidak kuat, tapi tekad selalu bersemangat. Gunung Lawu, saya datang untukmu. Oh di depan ya? Oke, ini lihat sini open ya. Kita review dulu fase 1. Banyak warung, jangan takut kelaparan. Teteh-teteh dan dari tadi. Pos 1 diberi nama Pos Wesan atau Was-Wesan. Berada di ketinggian 2212 mdpl. Setelah kami melewati pos 1 dan mereview pos 1, kawan-kawan mengusulkan untuk istirahat agak sedikit ke atas karena di pos 1 rame. Trek jalur masih batu-batu yang begitu menyiksa kaki. Kaki dipaksa untuk beradaptasi terhadap trek. Kanan kiri jalur rimbun oleh semak-semak nan hijau. Tapi di balik kerasnya trek berbatu ada hikmahnya juga. Jalur pendakian jadi tidak terlalu berdebu. Kita bisa santai tanpa harus memakai bab atau masker. Kebayangkan kalau melakukan pendakian saat musim kemarau, jalur jadi penuh debu dan tentu sangat mengganggu. Aman. Bertiga? Oh, tiga ya. Ini dari Magetan. Oh, dari Magetan. Tuan rumah. Akam sini, anak kamu sini. Anak kampung sini. Saya anak kampung jauh. Saya Bandung. Bandung. Ya. Pingin ke laut. Gimana Pak? Naik lagi? Kita istirahat. Tahan dulu. Gila. Tahan. Konsiko nih, udah nih. Ini benar-benar terabas alam kalau ini. Oh, terabas alam bener ini. Kita di sini sudah memasuki vegetasi hutan dan jalur semakin menanjak dengan kontur terus berbatu. Kita ketemu pendaki legend sama ibu. Dari mana Pak? Jombang. Oh Jombang. Oke. Yo mangga Pak, mari. Ayo semangat Pak, Bu. Mana tadi jaraknya? Bilang sampai tua itu naik gunung. Keren. Misi saya tuh ngajak bojo dulu. Nah itu bawa ke perahu dulu, jangan langsung lawu puyeng.
si Bubun melayang dulu. Kita istirahat di jalur yang 1 kedua ya. 1 kedua nih. Di ketinggian berapa ini tadi? Waduh, dari base camp itu udah 1.400 ya. Dari sekarang? Tadi dari base camp 0. Iya. Sampai sini 1.400. 1.400. Bener nggak ya? Tuh ngaco dia jamnya. Separuh ya. Enak yang Separuh jalannya bau. Udahlah, kita nikmati aja perjalanannya. Kuat nggak kuat, harus kuat. Ya seru lah. Seru-seruan. Kan medannya bagus ya. Medannya bagus. Dari Lau, Talabas Alam melaporkan. tanya orang tuh 15 menit loh Pak. Sekarang menjadi 30 menit Pak. Untung kaki sudah beradaptasi dengan baik. Bagi Tarabas sih, bertemu trek pendakian berbatu jadi tantangan baru. Jalurnya bro. Wow, jalurnya. Ngeri jalan. Dan pemandangannya. Tarabas dimanjakan oleh pemandangan alam yang sangat indah. Gunung-gunung nan jauh di sana terlihat indah. Dan cuaca sangat mendukung di pendakian Gunung Lawu ini. Ke atas lagi cuk. Indonesia ini indah kawan. Masa kalian hanya jadi kaum rebahan? Katanya 5 menit lagi. Ada lagi 15. Barusan 30 menit. Jadi nikmati saja. Pak RT ketemu lagi. Kakek aneh Pak RT. Mau ke atas ak. Menurut mitos Gunung Lawu, bahwa burung jalak lawu dipercaya sebagai sahabat pendaki. Katanya bila tersesat di Lawu, burung jalak ini akan menuntun para pendaki untuk menemukan jalur pendakian yang benar. Masyarakat di sekitar Lawu percaya jika burung jalak lawu adalah jelmaan dari Wongso Menggolo yang setia menjalankan tugas dari Raja Brawijaya V untuk menjaga para tamu yang akan mendaki Gunung Lawu agar tidak tersesat. Mitos lain katanya bila kita dituntun berjalanan oleh jalak lawu, katanya kedatangan kita dapat restu dari penunggu Gunung Lawu. Walau alam, kita menghargai kearifan lokal di seputar Gunung Lawu tersebut. Pos 2. Pos 2 ditandai dengan keberadaan warung dan shelter, tentu dengan plakat bertuliskan Pos 2. Pos 2 diberi nama Pos Watu Jago oleh pihak base camp. Berada di ketinggian 2593 mdpl. Akhirnya Pos 2 akhirnya. Wih, langsung masak mas. Mantap. Kita akan istirahat dan makan siang karena waktu sudah menunjukkan 1:30 siang. Perut sudah tidak bisa diajak berdamai.
akibat tenaga kita yang terkuras habis butuh asupan karbohidrat. Di situ. Oke. Pos 2. Jam 1:30. Dari pos 2 kita jam 1:30. Makan dulu kita. Bekasi Timur apa Bekasi Kota? Ada dua Bekasi. Aku mau berarti dua kapal. Timur. Terminal. Mbak, es. Yuk makan dulu untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. Seperti bebanmu yang semakin berat, terkoyak kondisi dan keadaan. Sesuai. Tadi cuma nasi doang. Sama ini. Ini dari rumah ya kan? Itu yang di rumah. Tadi pernah telur aja nggak ada. Banyak si pagi. Belum tepat semuanya. Ya. Kita lanjut ke pos 3. 2 jam. Amunisi perut sudah diisi, harus lanjut menuju pos 3. Waktu tempuh berdasarkan info orang base camp adalah 2 jam. Mari menikmati perjalanan pendakian ini. Pos 3. Oke. Sambil nunggu yang lain. Ini saya duluan. Lumayan agak jauh. Nunggu yang lain. Kita istirahat dulu. Sekarang jam 3. Pos 3 masih belum kelihatan. Pos 3 sekarang di berapa mdpl ya? Dari 0 tadi 2600 mdpl kurang lebih. Jadi jalurnya masih batu kayak gini nih. Terus dari pos 1 dari base camp di batu terus kayak undak-undak gitu, tangga Cemoro Sewu. Belum ada tanda-tanda mereka datang. Gak apa-apa.
Kita sebat dulu. Salam terastai. Teraba salam. Aduh. Gak kerasa loh. Alhamdulillah. Pos 3. Pos 3 diberi nama Pos Watu Gede, berada di ketinggian 2798 mdpl. Ditandai dengan bangunan shelter. Di sini tidak ada warung seperti di Pos 2. Wah, udah sampai sini ya, siap. Itu yang pasti di belakang. Mudah-mudahan subscribe-nya banyak. Alhamdulillah. Amin, Pak. Dari mana, Pak? Dari Darjo. Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Oh, Surabaya, Sidoarjo. Wow. Udah kepala 5 lebih. Dari mana, Pak? Saya dari Bandung. Oh, Pak. Jauh lah. Lebih jauh lagi ya. Saya kepala 5 lebih, ini sudah kepala 6 lebih. Kepala 6, Pak. Wow. Saya baru kepala 52. Di bawah saya. Di bawah Ibu. Tapi semangat Bu, kuat. Sama Bapak juga 60. Saya masih fit. Masa. Enggak. Sweet Kak. Mantap ini nih. Legend ini, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Ibu, amin. Oke, Pak. Udah bener anak-anak sudah di situ nih. Siap lah. Nah, istirahat dulu. Ninggalin itu anak-anak. Ini teman saya dimasukin juga di. Oh, halo Pak. Ini legend juga ini, Pak. Oh, ini legend juga ya, Pak. Kepala 5. Tebak umurnya berapa? 5 ya, Pak. Lebih. 10 dia. Kelahiran 63. 63. Wow. Legend lagi ini, Pak. Masih kuat, sehat, Pak. Dia termasuk salah satu korban yang nggak jadi waktu kebakaran 2018. Oh. Dia di sini waktu itu. Heeh, kejebak hampir. Kejebak. Sudah dicari dia. Oh. Alhamdulillah, Pak. Masih bisa ketemu lagi lau. Tapi lewat sana, Pak. Hah? Saya lewat sana yang Lewat Ceto, Iya, waktu kebakaran itu. lewat Semoro Kandang. Oh. memang sudah ditutup waktu itu. Hmm. Dulu kan yang meninggal dari sana terus turun, nggak boleh harusnya. Oh, nggak boleh turun. Pos ini Masih aman. kebakaran ini. Oh, ini yang kebakaran tuh ini. Kemarin di kiri kanan terbakar ini. Oh. Tujuh yang meninggal. Wow, Bapak legend juga nih. Siap. Tuh, jaraknya ikutin terus dari tadi. Dari bawah tuh ke sana. Tunggu di sini aja. Di atas dikit. Pipis sisa. Ayo, Pak. Monggo. Tinggalin anak-anak. Lanjut lagi nih. Oke lah. Kita ketemu di sana nanti. Ayo. Dari mana, Pak? Dari Ngawi. Oh, Ngawi ya. Oh, sama tadi ya. Wow, saya dari Bandung, Pak. Ini mana? Bandung Timur. Jumbrung. Ya. Itu. Pos 3 menuju pos 4. Asgau lagi. Lanjut cabut. pos 4 dengan waktu tempuh 2 jam perjalanan menanjak. Berdoa dan berusaha adalah kunci di pendakian ini. Oke, laut di awan, lautan awan, coy. Laut di awan. Lautan awan, gunung, laut. Wow. Pasti kalian sirik. Orang bisa kesini. Itu kan bukan scoop saya. Oke, masih kuat gak? Masih. Oke, siap. Gimana Bang Cup? Terabas belangsak. Terus 9 sak. Mantap. Nih. Oke. Tuh. Ya. Lihat tuh ke situ. Lautan awan laut.
Indah kan? Kalau kalian pengen lihat, tinggal kesini saja. Siap. Tinggal saja. Tinggal. datang ke sini. Terabas alam. Ulina teh batas. Aku kemarin tuh HP sak sinyalnya. Terabas salam. Ulina teh batas. Dening napasnya udah kayak ngos-ngosan gitu. Bagaimana Pak Yusuf? Sel, capek. Masih jauh nih pos 4 Mas. Bedan, masuk ora Dan? Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Enggak udah rugi ya. Yuk. Apalagi paketan punya kita yang murah. Iya. Iya kah? Apa? Masuk. Bos. Lautan awan tapi bos. Keren bos tuh no, kayak ngono lho, bos. Berapa pengen otrek? Ya, putrek. Menuju pos 4, jalur semakin menanjak, curam, dengan kontur masih berbatu. Kaki diajak bekerja keras, napas terus dipacu. Sebagai pendaki buncit, tentu ngos-ngosan. Tetapi lelah terbayar oleh indahnya lautan awan Gunung Lawu. Seakan tidak percaya, sejauh ini sudah bisa menyaksikan pemandangan lautan awan yang cerah. Keren nih. Terus melaku yuk. Kiri wow. Terima kasih sahabatku Gunung Lawu, kau sudah memberiku keindahan. Yang kono lho bolo. Enak tulisan pos 4 lho bolo. Pos 4 ditandai oleh batu-batu, berada di ketinggian 3000 mdpl. Tidak ada bangunan shelter, apalagi warung. Pos 4 diberi nama Pos Watu Kapur. Gimana saudara? Pos 4. Masih diberi keindahan alam dengan lautan awan Gunung Lawu yang indah di cuaca yang cerah. Puji syukur selalu terabas panjatkan atas segala ciptaanmu ya Allah. Kita seakan kecil di atas keindahanmu. Dan Indonesia ini indah kawan. Iki sesok kan awan mulai api
Karena kita tadi kelelahan, kita semua terlupa. Pos 5 tidak sempat kita shoot video. Sangat disayangkan. Akibat kelelahan dan kecapean, pos 5 tidak sempat kami review. Sambil masang tenda, saya akan sedikit cerita tentang pos 5. Pos 5 diberi nama Pos Dalotundo, berada di ketinggian 3118 mdpl. Ditandai dengan adanya shelter dan warung. Biasanya para pendaki akan ngecamp di pos 5 ini karena areanya yang luas. Tetapi tidak ada mata air, sama seperti di pos-pos sebelumnya. Di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini, mata air hanya ada di pos Sendang Derajat. Kebetulan kita ngecamp di dekat Sendang Derajat, berharap ada air dari sendang tersebut. Tapi saat kemarau seperti sekarang ini, airnya tidak ada, dan itu menjadi PR kami. Kita sudah sampai di pos Sendang Derajat. Estimasi nih ya, dari pos 1, dari base camp ke pos 1 itu jarak tempuh 1 jam. 1 jam jarak tempuh. Nah, dari pos 1 ke pos 2 itu 2 jam dengan trek yang berbatu. Enak sih batu, yang suka batu ya. Kalau kita sukanya tanah. Tapi apapun lah, itu 2 jam dengan kondisi trek ya, nanjak-nanjak slow lah, nanjak-nanjak seru gitu. Di pos 2 ke pos 3 2 jam juga, 2 jam. Pos 2 ke pos 3 2 jam, terus dengan kondisi batu, hutan, batu, treknya batu, nanti ada di video ya. Nah, dari 3 ke 4 masih batu dengan tanyakan tidak ada bonus dikit, tanyakannya 12 kali lipat ya. Seru lah untuk kita sih yang pendaki buncit sama pendaki slow ini nih, pendaki slow. Oh, itu mah expert. Beda itu satu. Wah, ini nih mendaki anyar. Mendaki slow juga. Tapi si kirinya kuat juga. Nah, dari 4 ke 5 ini yang tadinya kita mau di 5 tuh. Campnya di 5 tuh ada warung. Ada tempat lah ya, kira-kira berapa ya? 7-8 tenda mungkin bisa ya. Tapi pasti penuh, saya tadi yang naik banyak. Nah, ada bapak-bapak nih tadi, katanya orang kehutanan. Dia nyaranin terus buat di Sendang Derajat. Nah, Ucup kelupaan nih. Dia lupa gitu kan di Sendang Derajat tuh. Nah, makanya begitu kita coba, ya udahlah, kita coba aja lah. Mudah-mudahan emang benar gitu, bagus gitu ya. Ternyata sengklek emang. Aduh, udah itu udah sengklek. Udah, aduh gimana ya. Kalau bisu mah mau bucat. Aslinya itu udah kaki, udah betis, udah kuai-kuai. Terus paha udah mau pecah. Aduh. Udah sampai mau maghrib lagi, saya takutnya tuh mau maghrib ya, kita kan nggak boleh ya. Kalau maghrib harus berhenti gitu kan. Nah, dan ada yang sengklek itu pundaknya itu, ini bapak ini kepada semua barang dimasukin gini. Ini sih air sih emang ya yang jadi polemik. Nah, kita gimana lagi kalau nggak ada air juga pusing ya. Nah, dari situ setengah jam sih dari pos 5 ke Sendang Derajat, dan ternyata emang rekomendasi sekali di sini campnya. Dari pokoknya kalau yang lewat via Cemoro Sewu tuh
mendingan di sini deh, di Senang Derajat. Dingin sih dingin, ya itu mah wajar lah, namanya juga di gunung. Kalau pingin hangat mah di mall. Belum ente kadang-kadang. Begitu. Nah, yang namanya juga vlog anfaedah. Nah, nanti dari sini tuh dekat ke puncak. Dekat Hargodumilah ya. Hargodumilah itu kurang lebih berapa menit? Paling ya sekitar 35 menit. 35 ya. Terserah mau ke Mbok Jem dulu atau langsung ke Hargodumilah. Bagusnya sih gimana anak-anak lah. Kalau enak sih ke puncak dulu. Pulangnya Pulang Boyem makan. nanti Tapi- barang-barang tinggal di sini semua. Tapi nanti di sini makan lagi. Yang penting kan pecel Boyem itu yang legend ya. Legend Nanti Suregend. bisa-bisa beras nyampe kosan lagi dimarahin istri. Nah, harus dipasak gitu. Harus. Nanti apa kata dunia ya. Kalau enggak nanti masaknya di pos 1 sana. Nah, kita masak di pos 1 sebelum pas turun ya. Kita slow-slow lah gitu kan. Kalau lapar gitu kan makan siang aja. Estimasi besok naik tuh jam 5 aja lah, kita nggak usah ngoyo karena dekat ya. Jam 5 ke puncak, terus ke Boyem, si Pecel Legend, terus turun lagi ke Senang Derajat. Nah di sini paling ngopi-ngopi lah, ngopi-ngopi sebat 2 bat 5 bat 6 bat. Nah udah gitu. Tawa dia. Sebat 2 bat 3 bat engap. Batuk kan. Tapi tadi kebantu loh, di jalur saya udah ngap-ngapan itu ada juara membuat oksigen di tubuh, di mulut itu langsung kuat paru-paru, nanjak lagi. Ya itu. Untung kemarin olahraga. Ya lumayan 2 minggu olahraga. Jadi ya lumayan lemes. Tetap lemes sih. Ya juga ke gunung ya, dia kalau olahraga lurus kan, lari lurus beda dengan nanjak itu, tapi slow lah. Jadi kalian harus olahraga dulu kalau mau naik gunung, itu wajib. Soalnya apa ya, biar kalian udah biasa gitu, terbiasa dengan tubuh yang sudah panas. Jangan buat nyampe pos 2 baru panas. Nah tadi mah Capek duluan. dari awal belum panas-panas. Begitu pos 2 lihat tanjakan, aduh pusing. Pencet anjing. Pusing pala bagong. Ya. Yakin ini mereka tidak olahraga. Tidak. Ya kan? Yakin mereka. Apalagi ini dadakan. Dadakan ini. Nah itu mah yakin di proyek pasti jalan-jalan melulu lah. Tapi kayaknya enggak, sekarang mah beda. Dulu posisinya beda. Kalau dia pasti jalan-jalan. Kalau saya mah sama dia. Di kantor. Di kantor. Iya. Gawe we hayo. Mengarente oblo. Itu buat Pini ya, sorry Pini. Pini gila. Nah, gitulah. Pengalaman kita tadi nanjak. Ya, porsir kita, tenaga diporsir, semua diporsir. Untung banyak pendaki lain yang ya slow lah gitu, jadi banyak juga sih yang mendaki nih walaupun malam 1 suro ya. Ya kita sih niatnya mungkin olahraga, emang kita olahraga. Mbak berbelangkon dan Banyak itu juga yang berbelangkon. Saya juga bingung. Aduh tiap jalan, aduh sesek. banyak Dupa. aliran si gebok. Bapak Gebok mungkin seru ya. Iya, Berarti enggak bawa dupa. Gak ada. Bawanya kan juara. Gua juara dong. Ini lebih paten juara. Bawanya juara. Ya, terima kasih sahabat Lawu. Sahabatku Lawu udah menerima kita. Semoga kita turun dengan selamat. Amin. Jadi tidak ada halangan. Kita turun naik selamat, turun selamat. Ya. Jadi
kita juga punya kesan bahwa ya kita harus jaga gunung ini. Walaupun di jalan tuh banyak sampah ya. Ya itu pendaki yang gitu ya, tidak bertanggung jawab gitu. Jadi saya rokok aja saya masukin ke itu tuh. Nah, ada lagi sebetulnya mah kita tuh di gunung itu ingat harus berhenti merokok. Nah, tadi saya menyalahi aturan. Harusnya berhenti merokok. Iya. jangan Jadi sama saya jalan. jalan merokok ayo. Yang lain pada lihat. Itu kan pada kok tuh gila sama. Masa sampai jalan sampai nanjak ininya ngepul merokok. Karena itu harus Bahan bakarnya itu. bahan bakar itu di sini harus ada uap gitu. Begitu. Itulah versi Trabas ya. Kalau versi kalian jangan diikutin sampai ngetrek ngerokok gitu. Tapi ya itulah. Apalagi? Ada pesan-pesan nih yang ini nih dari dulu nih gimana? Pendakian ini. Pendakian ini cukup enak, ekstrim. Ya, walaupun nggak olahraga, yang penting tetap nekat, Trabas. Weh, Trabas juga. Trabas ternyata. juga. Walaupun Trabas keren, mobil keren. Ya berarti sama ya kita juga semua perdana ke Lawu ini kan, kecuali bapak itu tuh the best of Lawu, bapak Ucup itu mah pasti udah beribu-ribu kali mungkin. Bagi yang ragu-ragu lebih baik balik kanan. Nah, betul, ragu dan nggak apa, maksudnya ragu dan nggak kuat tuh jangan dipaksa. Itu buat yang ke Lawu jangan dipaksa apapun, karena kalian nanti yang ngerasain sendiri lah ya. Kalau kita tadi ya Bismillah aja sih. Nah begitu Bapak Dani. Jadi perdana, saya juga perdana ke sini, kesannya bagus, saya juga kesannya berkesan. Sampai mau nangis tadi udah nangis dikit lah gitu. Akhirnya bisa ke Lawu gitu. Bapak ini terus aja ngasih terus aja motivasi. Ayo ke Lawu, ayo ke Lawu. 16 kali. Ayo ke Lawu, ayo ke Lawu. Sampai gimana? Ya kan saya jauh dari Bandung. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah menepati janji bisa ke Lawu bareng bersama Bapak Usup dan teman-teman nih Dani dan ini ada Andika. Nah ini juga kemarin dadakan itu. Tadinya nggak jadi dia tuh ceritanya tuh. Mau nyekar. Mau nyekar. Kenapa? Kakeknya aja nggak disekar. Kakeknya nggak disekar, malah nanjak. Ya ini Andika, itu Bapak Usup. Kita berempat. Tadinya mau 12 orang rencana mah, namanya juga rencana 12 orang ya nggak jadi semua lah. Cuma berempat aja nggak apa-apa. Itu sih. Sampai ketemu besok di pendakian ke puncak. Oke. Salam Lestari, Trabas Alam. Kulinata ya bata. Yes. Ini belum ada apa. Oke lah. Sip, masa bukan? Mie goreng. Masa mie gorengnya dandanan kayak ono sarung tangan, jemperan. Mulai kok ini pilek ini. Allah. Cek. Garpune. Enak kok. Pendek oh. Sekarang Dan bintang ya. ini menu hari ini kayaknya yang simpel aja deh. Dimanapun tempatnya Indomie selera. Indomie seleraku. Udah duluan, uy. Kita dua-dua masih masak. Tunggu. Karena keterbatasan kompor. Ada encep dia. HP ini siapa neng? Sampul neng mesin dulu. Kemarin HP ini lagi pateni. Ini bisa sok. Telepon kerasa gitu, aman, gak kena bluetooth. Kerasa kerasa. Ini mati itu tuh. Tarik.
Ya, tuh. Masih banyak ini. Banyak. Up. Ya, Ini masih banyak. ini masuk situ dulu nanti dilihat takarannya bener nggak. Aku sedikit aja. Lah, Ya, oh iya saya kan biasanya 1,5. iya. Untung saya biasa 1,5. Coba kalau enggak, ente kadang-kadang. Udah, sono. Udah. Banyak itu udah. Dah, set. Dah, mari kita makan. Saksikan nanti episode ketiga. Salam lestari, terabas alam. Ulina teu aya batas.